Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, pada video kali ini saya ingin mempresentasikan materi dan juga penelitian lapangan yang telah saya lakukan dengan judul Strategi dalam Membangun Jaringan Bisnis pada Konveksi Azkia Collection. Sebelum mulai ke materi, kita kenalan dulu yuk. Nama saya Reina Jeng Pratiwi, NPM saya 1021976, Prodi Akuntansi S1. Nah, video kali ini merupakan salah satu tugas ujian tengah semester dari mata kuliah Jaringan Bisnis. Nah, oke, selanjutnya kita mulai masuk ke materi ya. Nah, di sini ada list of content atau daftar isi dari presentasi yang akan disampaikan. Di antaranya yaitu ada tentang manajemen strategi yang terdiri dari pengertian dari manajemen strategi, tujuan, dan juga manfaat dari manajemen strategi itu sendiri. Nah, yang kedua yaitu tentang jaringan bisnis, mulai dari pengertian hingga membangun suatu jaringan bisnis itu bagaimana sih gitu. Dan yang terakhir mengenai konveksi Azkia Collection itu sendiri, mulai dari profil, struktur organisasi, dan juga strategi yang ada pada Azkia Collection. Kita mulai materi yang pertama, yaitu pengertian dari manajemen strategi. Menurut Fred R. David, manajemen strategi adalah seni dan ilmu untuk memformulasi, mengimplementasikan, dan juga mengevaluasi keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi dapat mencapai tujuannya. Jadi pada intinya manajemen strategi itu merupakan serangkaian keputusan ataupun tindakan mendasar yang dibuat oleh manajemen tertinggi, lalu diimplementasikan oleh semua anggota organisasi tersebut sehingga terwujudnya tujuan dari organisasi tersebut. Nah, secara umum, tujuan adanya manajemen strategi ini untuk menjadi pedoman kinerja suatu perusahaan atau organisasi untuk mencapai tujuan. Nah, jadi manajemen strategi ini dijadikan sebagai petunjuk atau arahan untuk kinerja organisasi tersebut hingga mencapai tujuannya. Lalu selanjutnya ada manfaat dari manajemen strategi. Nah, manfaat utama dari menjalankan manajemen strategi ini adalah agar bisa membantu perusahaan dalam membuat strategi yang lebih baik dengan pendekatan yang logis, rasional, dan sistematis untuk setiap opsi yang nantinya ditemukan. Nah, maksudnya itu dengan menjalankan manajemen strategi yang baik, maka perusahaan ataupun organisasi bisa terbantu. Misalnya dengan membuat strategi pemasaran yang baru nih. Nah, kita itu harus membuatnya secara logis, rasional, juga sistematis. Maksudnya itu strategi yang kita rencanakan itu harus masuk akal dan dapat dicerna oleh nalar manusia, dan juga strategi yang disusun tersebut harus teratur. Materi yang kedua yaitu jaringan bisnis. Pertama ada pengertian jaringan bisnis. Menurut Anderson dalam Tri Hudiatmanto 2019, jaringan bisnis itu adalah hubungan bisnis yang terbentuk dari satu jaringan atau lebih. Nah, jaringan bisnis juga merupakan alat yang digunakan oleh pengusaha untuk mengembangkan bisnisnya. Jadi pada intinya jaringan bisnis itu adalah cara seseorang membangun suatu relasi dan juga kerjasama baik individu ataupun organisasi sehingga bisa mengembangkan bisnis atau usaha yang dijalankannya. Ada tujuan dan manfaat dari jaringan bisnis. Tujuan dari pembentukan jaringan bisnis adalah untuk menciptakan kumpulan orang atau informasi yang dapat meningkatkan kualitas produk atau jasa. Nah, dengan jaringan bisnis ini tentunya kita akan bertemu dengan berbagai macam orang
dan juga latar belakang yang berbeda-beda. Nah, dari latar belakang yang berbeda-beda tersebut, maka dengan bersamaan akan muncul juga informasi-informasi baru yang sebelumnya tidak kita ketahui. Lalu dari informasi tersebut, baik secara langsung ataupun tidak langsung, hal tersebut dapat meningkatkan kualitas produk ataupun jasa yang kita miliki. Slide berikutnya yaitu ada mengenai membangun jaringan bisnis. Nah, pada dasarnya terdapat 3 pembentukan jaringan bisnis, diantaranya yaitu yang pertama ada jaringan produksi. Jaringan ini biasanya terdiri dari 3-10 perusahaan kecil yang menghasilkan berbagai jenis produk dan kegiatan pemasaran. Jaringan ini menitikberatkan kegiatannya untuk mencari peluang pasar yang berdasar pada produk tertentu. Contohnya seperti UMKM, mereka memproduksi produk mereka lalu menjualnya dan memasarkannya untuk menembus pasar yang baru. Nah, yang kedua adalah jaringan pemasaran. Jaringan ini biasanya terdiri dari sekelompok perusahaan pada sektor industri serupa. Dalam jaringan ini juga biasanya perusahaan yang saling melengkapi barang-barang hasil produksi dan tetap saling bersaing. Contohnya seperti di periklanan. Yang ketiga yaitu jaringan pelayanan. Jaringan ini biasanya akan bergabung dalam pembiayaan atau jasa-jasa tertentu, misalnya seperti pelatihan ataupun jasa-jasa pengiriman barang atau ekspedisi. Selanjutnya ada cara membangun jaringan bisnis. Nah, pada umumnya tentu terdapat banyak cara untuk membangun suatu jaringan. Di sini saya mengambil beberapa poin yang mewakili, diantaranya yaitu 1. Dengan memperbanyak kenalan. Dengan kita memperluas relasi, pertemanan, atau partner, maka peluang untuk membangun kerjasama semakin luas dan juga lebar gitu. Dan usaha yang kita jalani juga semakin dikenal oleh banyak kalangan. Nah, yang kedua yaitu sikap percaya diri. Dalam membangun suatu relasi, tentunya kita harus menumbuhkan keberanian dan juga percaya diri untuk memulai membangun hubungan kerjasama tersebut, sehingga mereka percaya untuk memulai bekerja sama dengan kita. Yang ketiga yaitu dengan menggunakan sosial media. Pada zaman sekarang yang dimana teknologi itu semakin berkembang, kita juga dituntut untuk dapat menguasainya. Salah satunya yaitu sosial media. Nah, pada saat ini sosial media juga tidak hanya digunakan untuk komunikasi saja, tetapi banyak kalangan yang menggunakannya untuk usaha atau bisnis yang mereka jalankan melalui sosial media. Nah, dengan kita memanfaatkan sosial media, maka usaha atau bisnis yang dijalankan berpeluang besar untuk lebih berkembang dan juga luas, karena seperti yang kita ketahui bahwa yang menggunakan sosial media itu dari banyak kalangan dan juga dari mana saja. Yang keempat yaitu dengan mengikuti perkumpulan atau organisasi. Nah, dengan mengikuti suatu perkumpulan kita berkesempatan juga nih untuk mendapatkan ilmu baru dan juga pengalaman baru. Kita juga berkesempatan untuk membangun kerjasama ataupun relasi-relasi baru. Contohnya seperti kita mengikuti perkumpulan atau organisasi UMKM ataupun perkumpulan-perkumpulan dari para pedagang-pedagang ataupun sejenisnya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai Azkia Collection. Nah, yang pertama ada profil dari Azkia Collection. Azkia Collection ini merupakan sebuah usaha jasa konveksi atau usaha skala rumah tangga yang memproduksi pakaian wanita. Nah, konveksi ini sudah berdiri selama 15 tahun dan awal didirikan oleh ibu dari Kalulu dan sekarang dipegang langsung oleh anaknya yaitu Kalulu.
Nah, Azkia Collection ini memproduksi rok, kemeja wanita, gamis, dan juga dress. Konveksi ini beralamat di Jalan Cebek, Kampung Babakan, Gang Bidan Kanti, RT 3 RW 2, Desa Keramat Mulia, Kecamatan Soreang, Kabupaten Bandung. Nah, untuk menjalankan usaha konveksi ini dibutuhkan modal yang tidak sedikit. Pada awalnya mereka mendirikan usahanya membutuhkan modal kurang lebih 25 juta. Untuk pemasarannya sendiri mereka menjual secara langsung seperti menjual ke pasar Tanah Abang, pasar Cianjur, ataupun pasar-pasar lainnya. Selain itu ada juga beberapa konsumen pemilik toko-toko online. Untuk target penjualannya mereka menargetkan 300-500 potong per minggu. Omset yang dihasilkan pun bervariasi, seperti di hari biasa mereka bisa mendapatkan omset kurang lebih 4-5 juta. Tetapi jika di hari atau bulan-bulan tertentu seperti 3 bulan sebelum lebaran, omset yang didapatkan pun bisa mencapai 15-25 juta bersih per bulannya. Nah, dalam menjalankan usahanya itu tentu tidak selalu berjalan dengan lancar. Pasti ada resiko yang dihadapi karena banyaknya pesaing-pesaing di luaran sana. Maka Azkia Collection juga melakukan berbagai cara untuk dapat bertahan di usahanya tersebut. Salah satunya yaitu dengan selalu berinovasi, mulai dari desain, kualitas dari bahan yang digunakan, lalu ketepatan waktu untuk menyelesaikan pesanan, dan yang paling utama adalah sikap jujur. Untuk struktur organisasi berdasarkan hasil wawancara dengan Kak Lulu, sebenarnya di konveksi mereka belum ada struktur organisasi seperti pada umumnya. Nah, maka dari itu di sini saya gambarkan secara umum untuk struktur organisasi yang mungkin nantinya bakalan ada di konveksi ini. Seperti yang terlihat pada gambar, dimulai dari pemilik, lalu ada bagian keuangan, ada juga bagian pemasaran, penjahit, dan juga bagian operasional. Untuk jaringan bisnisnya, Azkia Collection ini bekerja sama dengan toko kain, penjahit, pedagang, dan juga pemodal. Nah, pemodal di sini itu orang lain yang ingin menitipkan modalnya kepada Azkia Collection, baik berupa uang ataupun bahan baku dengan sistem maklun. Nah, untuk membangun jaringan bisnisnya, Azkia Collection ini memulai dari pasar-pasar tradisional untuk membangun nama atau branding dari usaha mereka. Nah, selain itu mereka juga memperluas jaringan dengan menawarkan ke beberapa toko-toko besar ataupun pasar di luar kota. Nah, untuk penyampaian materi dan juga hasil penelitian lapangan di konveksi Azkia Collection ini sudah tersampaikan, maka dapat disimpulkan bahwa pertama, dalam suatu usaha ataupun bisnis, manajemen strategi merupakan hal penting bagi setiap pelaku bisnis ataupun usaha untuk membantu dan memudahkan dalam mencapai suatu tujuan. Nah, seperti halnya dalam membangun atau juga memperluas jaringan bisnis agar usaha atau bisnis yang kita jalankan dapat berkembang dan juga tumbuh dengan baik. Yang kedua yaitu di tengah banyaknya pesaing, konveksi Azkia Collection ini tidak tinggal diam. Mereka melakukan berbagai cara dan juga strategi agar dapat bertahan. Dalam hal jaringan, mereka telah melakukan dengan berbagai pihak, mulai dengan pemodal, toko kain, penjahit, hingga para penjual. Nah, cara yang mereka lakukan dalam membangun jaringan bisnis tersebut agar tetap loyal dan juga bertahan hingga sekarang yaitu dengan selalu bersikap jujur atas kepercayaan yang telah diberikan kepada Azkia Collection. Selain itu, mereka juga memperluas jaringannya hingga ke berbagai kota.
Alhamdulillahirrabbilalamin, sekian presentasi mengenai strategi dalam membangun jaringan bisnis pada konveksi Azkia Collection yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan, baik yang disengaja ataupun yang tidak disengaja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.